Hari ini menjadi puncak perhubungan nasional tahun 2023 di mana Kementerian Perhubungan dan kita akan melihat seperti apa puncak Hari Perhubungan Nasional 2023. Kita akan segera bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Roni Satria. Selamat siang Roni, pantauan Anda seperti apa keseruan agenda peringatan puncak Hari Perhubungan Nasional 2023? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Benny, selamat siang. Kalau kita lihat di Hari Perhubungan Nasional 2023 kali ini dirayakan di Istora Senayan, ini memang tepat pada 17 September. Ini merupakan suatu perayaan kalau kita katakan sebagai momentum untuk bagaimana kemajuan dari transportasi Indonesia. Kita tahu bahwa semakin banyak sekali transportasi publik yang sudah bisa untuk mengakomodasi masyarakat dan tentunya ini menjadi momentum ke depan kita harapkan untuk bisa menjalankan lebih lanjut lagi untuk kemajuan ke depannya. Sekarang ini sudah berlangsung acara Harhubnas 2023 di Istora tadi pukul 12 sudah dimulai dan Anda bisa lihat di belakang saya ada marching band dari Kementerian Perhubungan yang sudah tampil. Kemudian nanti juga akan ada performance dari band yang juga ataupun artis nasional yang akan juga menampilkan pada acara kali ini. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan berbincang langsung dengan PLT Direktur Jenderal Perhubungan Laut yaitu Bapak Antoni Arif Priyadi. Selamat siang Pak Antoni. Ya, selamat siang. Ya, Pak Antoni, semangat dari Harhubnas ini apa sebenarnya yang ingin digaungkan? Ya, jadi kalau kita lihat dengan tema melaju untuk transportasi maju itu adalah kita satu evaluasi bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045 kita perlu evaluasi, kita perlu kolaborasi dan sinergi. Dan kalau kita lihat hari ini melaju itu suatu hal yang memang diperlukan ya untuk kecepatan dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang penting hari ini kita memperingati Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 merupakan hari puncak. Nah, kita bisa lihat di belakang kita ini ada acara yang dinamakan dengan Hub Fest. Kalau kita lihat hub itu adalah pusat atau center, maka Hub Fest ini ada pusat di mana banyak kegiatan. Kita bisa lihat beberapa kegiatan baik di outdoor maupun di indoor. Ini untuk memberikan semangat, apresiasi juga kepada insan transportasi. Jadi mereka membawa keluarganya untuk sama-sama menikmati apa sih yang sudah kita lakukan sebagai bahan evaluasi dan apa sih nanti yang akan kita gaungkan untuk tahun-tahun menuju Indonesia Emas. Begitu Mas kira-kira. Sinergi kolaborasi itu tadi yang saya garis bawahi apa yang Pak Antoni sampaikan. Kalau kita lihat ini kan Jakarta sudah menunjukkan ya bentuk kolaborasi itu, kemudian bagaimana kemajuan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan khususnya. Bagaimana ke depannya nanti juga ini merambat ke daerah-daerah lain harapannya seperti itu Pak? Ya. Jadi memang tentunya kolaborasi itu diperlukan ketika tuntutan transportasi khususnya untuk transportasi massal sangat tinggi. Seperti kita ketahui Jakarta sudah lengkap deh. Apa yang nggak ada? MRT ada, LRT ada. Sekarang ada kereta cepat dan sebagainya ada. Nah, memang merambah kepada daerah-daerah yang tentunya sekarang ini kebutuhan untuk transportasi massal itu sangat tinggi. Contoh di Bandung, contoh di Medan, sebentar lagi di Surabaya, Semarang, Makassar, di kota-kota besar yang memang membutuhkan transportasi massal tentunya itu akan ditindaklanjuti dengan memperbanyak bagaimana transportasi massal itu dapat dilakukan. Namun demikian kita juga tidak lupa bahwa sebagai negara kepulauan di Indonesia Timur tentu transportasi laut juga sangat penting. Nah, ini juga sangat penting. Tidak berarti kemudian ditinggalkan. Jadi tetap kita membangun sesuai dengan koridor, mana yang memang harus segera didulukan transportasi massalnya, mana yang harus ditingkatkan untuk transportasi lautnya, termasuk transportasi udara. Jadi tidak semua daerah bisa dijadikan sama, modelnya berbeda-beda. Apalagi Indonesia ini kan kepulauan ya Pak ya, jadi suatu keniscayaan untuk kelengkapannya itu kalau kita bilang bahwa darat, laut, udara semuanya juga terpenuhi seperti itu untuk transportasi publiknya. Seperti apa ke depannya Pak? Harapannya momentum ini nantinya akan menjadi yang seperti temanya sendiri, melaju untuk transportasi maju.
kalau mau melaju untuk transportasi maju, maka ke depan yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi dan sinergi. Tidak hanya internal Kementerian Perhubungan, walaupun di perhubungan sendiri ada darat, laut, udara, kereta api, tetapi masyarakat juga perlu tahu. Masyarakat juga perlu berkolaborasi dengan kita. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan kita. Pemerintah provinsi perlu berkolaborasi dengan kita. Kementerian lembaga lain juga perlu berkolaborasi dengan kita. Media pun perlu berkolaborasi dengan kita. Ini penting karena bagian dari kontrol apa yang dilakukan oleh kami insan perhubungan di seluruh pelosok Indonesia. Terakhir Pak Antoni, acara ini nih kalau kita lihat kan harapannya para insan transportasi ini tentu makin ada semangat untuk bagaimana berkolaborasi itu yang diharapkan bisa terjadi. Apa nanti yang akan ditampilkan atau mungkin event ini menjadi momentum seperti apa nantinya? Hari ini kan kita punya Hubfest ya tanggal 17. Nah Hubfest ini nanti ada acara outdoor, ini juga merupakan anak-anak yang merupakan mahasiswa di perguruan tinggi Kementerian Perhubungan. Kemudian ini dari Medan nih Mas, ini dari Medan datang. Nanti ada yang dari Bekasi, ada yang dari macam lah. Kita punya beberapa sekolah di 27 sekolah di seluruh Indonesia. Nah kemudian nanti ada brass band di outdoor juga. Ini sekedar menghibur teman-teman, apresiasi untuk teman-teman yang di luar sebelum memasuk ke indoor. Nah di indoor nanti, itu akan ada apresiasi kepada pegawai terbaik, ASN terbaik dengan beberapa kategori, kemudian bagaimana ibu-ibu yang di rumah, yang suaminya bekerja, ibu-ibu di rumah ternyata juga punya inisiasi untuk menggambarkan seperti apa sih transportasi kita saat ini dan yang akan ke depan. Jadi ibu-ibu juga terlibat dan tentunya juga kita mengundang band Gigi ya, untuk tampil memberikan semangat kita dengan lagu-lagunya, supaya kita lebih semangat untuk melaksanakan tugas ke depan. Semangat itu yang kita harapkan akan terus tumbuh ya Pak? Seperti ini, melaju untuk transportasi maju, seperti ini ya, melesat. Baik, melesat juga harapannya pada para insan transportasi Indonesia kira. Terima kasih Pak Antoni. Ya Beni, kalau kita lihat tadi itulah mengapa Harhubnas ini digelar dan tentunya Hubfest seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ini menjadi suatu momentum untuk bagaimana nantinya kita harapkan transportasi Indonesia tidak hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia, baik darat, laut maupun udara, semuanya bisa menjadi jaya. Kembali ke Anda. Kedepannya, transportasi di Indonesia ini bisa semakin baik lagi, semakin maju dan semakin banyak inovasi yang dihasilkan untuk kebaikan bersama begitu ya. Terima kasih koresponden CNN Indonesia, Roni Satria atas laporan langsung Anda.